Baik, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara lapor SPT online bagi PNS yang pemegang bukti potong 1721A2. Nah, sebelum kita mulai, kita harus memiliki atau sudah mengambil formulir 1721A2. Begitu juga kita harus sudah mengetahui NPWP yang akan kita laporkan apa, passwordnya seperti apa, dan email yang terkoneksi dengan DJP online apa. Itu yang perlu kita siapkan. Kita masuk ke webnya DJP online, klik djponline.pajak.go.id, kemudian masukkan NPWP. Selanjutnya masukkan passwordnya. Kemudian kode atau captcha kita masukkan juga. Pilih login. Kemudian muncul beberapa menu yang ada di web DJP online. Ada dashboard, informasi, profil, bayar, lapor, dan layanan. Nah, profil sudah jelas, isinya adalah data yang terkait dengan wajib pajak tersebut. Kemudian ada menu bayar dan lapor. Kita harus bisa membedakan yang ada di menu lapor dan yang ada di menu bayar. Oke, kita lihat lapor terlebih dahulu. Nah, di menu lapor ini ada fitur e-filing dan juga e-form. Dua-duanya bisa digunakan untuk melaporkan pajak. Tapi biasanya mayoritas bagian besar banyak yang menggunakan e-filing karena lebih mudah secara elektronik. Kalau kita menggunakan e-form, kita harus mengisi formulir elektronik dan tentunya harus lebih paham. Kemudian kita pilih menu bayar. Nah, di menu bayar ada fitur e-billing. E-billing ini digunakan kalau kita akan membayar pajak. Misalkan kita mau lapor, kemudian di hasil perhitungan kita mengalami kekurangan bayar pajak, sehingga kita harus buat e-billing dulu, kita membayarnya, baru lanjut lapor lagi sampai tuntas. Kita pilih e-filing karena kita akan melaporkan. Kita masuk di menu e-filing. Nah, ada buat SPT, draft, sama bantuan. Di layar juga terlihat rekap dari beberapa tahun kita sudah lapor. Kita pilih buat. Kemudian ada pertanyaan, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Nah, dalam hal ini pemegang 1721A2 tidak memiliki pekerjaan lain selain bekerja sebagai ASN. Kita pilih tidak. Pertanyaan selanjutnya ada, apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah, MT atau PH, pisah harta. Jadi biasanya ada seorang istri memiliki NPWP, suami memiliki NPWP, dan melaporkan pajak masing-masing, kewajibannya masing-masing, sehingga ada perjanjian-perjanjian tertentu. Tapi dalam hal ini 1721A2 ini tidak ada ketentuan mengenai MT maupun PH. Jadi kita pilih tidak. Pertanyaan selanjutnya, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta? Nah, ini kita lihat dari bukti potong 1721A2. Di poin 11 itu ada penghasilan bruto sekian juta. Nah, kita lihat, kita bandingkan, ternyata kurang dari 60 juta, maka kita pilih ya dan muncul SPT 1770 SS. Sangat sederhana. Tapi kalau penghasilan kita lebih dari 60 juta, kita pilih tidak dan muncul SPT 1770 S sederhana. Kita pilih ya, kemudian pilih
SPT 1770SS, maka akan muncul halaman pertama, isi data formulir. Nah, ada tahun pajak. Tahun pajak kita pilih tahun 2019 karena kita akan melaporkan tahun 2019. Ketentuan bawahnya ada status SPT, ada SPT yang normal, kemudian ada pilihan pembetulan. Kalau normal artinya kita belum pernah melaporkan pajak pada tahun 2019 untuk tahun pajak 2019. Tapi kalau pembetulan artinya kita sudah pernah melaporkan dan ingin melaporkan lagi yang baru karena ada kesalahan, misalkan dalam pengisian harta atau penghasilan. Kita pilih normal, kemudian pilih selanjutnya. Halaman kedua akan muncul beberapa poin. Poin yang pertama tentang penghasilan bruto. Akan kita isi, tentunya lihat di 1721A2. Oke, 1721A2. Nah, kita pilih, kita copy dari penghasilan, total penghasilan bruto kita. Oke, kita kopikan. Nah, selanjutnya sebagai pengurang penghasilan bruto. Kita lihat lagi di formulir 1721A2. Nah, di situ ada total pengurang. Kita copy. Oke. Nah, poin ketiga ada penghasilan tidak kena pajak. Artinya minimal penghasilan kita berapa sehingga tidak kena pajak. Oke, ada ketentuan K0, TK0, K1, K2 dan seterusnya. Itu yang mengartikan bahwa kita sudah menikah atau belum, kemudian anaknya berapa, tanggungannya berapa, itu PTKP-nya berbeda masing-masing. Misalkan kita pilih TK0 atau K1, menikah dengan tanggungan 1 orang, atau K0, menikah dengan tidak ada tanggungan. Kita pilih TK0. Nah, muncul PTKP-nya 54 juta. Jadi kalau wajib pajak yang belum menikah, tapi sedangkan kalau yang K0 kawin dan tidak ada tanggungan 58.500.000. Ada selisih 4,5 juta. Nah, ini penjelasannya. Jadi jika wajib pajak itu orang pribadi belum menikah, maka PTKP-nya hanya 54 juta. Tapi kalau dia sudah menikah, akan bertambah 4,5 juta. Jadi totalnya 58.500. Kemudian kalau dia sudah menikah dan punya anak, maka akan bertambah lagi 4,5. Punya anak lagi akan bertambah lagi. Punya anak lagi akan bertambah lagi sampai tanggungannya maksimal 3. Jadi kalau anaknya 4, maka yang bisa diakui sebagai pengurang hanya 3, tanggungan 3. Nah, maka muncul PKP-nya, penghasilan kena pajaknya 0, pajak penghasilan terutangnya 0 juga, artinya nihil, tidak ada yang harus kita bayarkan lagi, hanya kita wajib untuk melaporkan. Oke, lanjut ke poin B, penghasilan yang dikenakan PPh final. Jika kita menerima dari bagian keuangan atau bendaharawan, kita menerima bukti potong PPh final, maka kita masukkan. Kalau tidak, maka tidak perlu kita masukkan. Selanjutnya poin ke C, daftar harta dan kewajiban. Harta ini macam-macam, mungkin bisa jadi kendaraan, kemudian tanah, gedung, atau saham. Misalkan kendaraan, kita punya kendaraan motor harganya 10 juta. Oke. Selanjutnya tentang kewajiban atau hutangnya. Kita punya hutang apa? Oh, hutang motor tadi senominal 10 juta, maka kita isi dua-duanya. Kalau nggak ada, kita kosongin. Kita lanjut ke poin D, pernyataan. Kita pilih setuju, pilih selanjutnya. Masuk ke halaman ketiga. Hasil dari kita ngisi tadi, ada jenis formulir 1770 SS, masih ingat kan? Sangat sederhana karena penghasilan kita kurang dari 60 juta. Ada tahun pajak, kemudian pembetulan ke 0 karena kita baru pertama kali melapor. Statusnya nihil, kita nggak ada kurang bayar apa-apa. Oke, catatannya juga sudah lengkap semua. Tinggal kita pilih kode verifikasi. Klik di sini.
maka akan muncul dua pilihan atau dua cara. Kita bisa pakai kirim melalui email atau kirim OTP melalui SMS. Ini adalah fitur baru. Tahun lalu sepertinya belum ada. Mulai tahun ini ada fitur OTP ini. Tapi kita pilih yang melalui email saja. Klik OK. Oke, sudah sukses, artinya sudah masuk ke email kita. Tinggal kita cek. Oke, di situ ada kode servernya. Nanti kita akan cocokkan dengan email yang kita dapat. Yap, sudah masuk email dari DCP. Kita buka. Oke. Sudah ada kode verifikasi dan ada kode servernya. Kita cocokkan apakah sudah sesuai atau belum. Oke, sudah sesuai. Tinggal kita pilih kode verifikasinya. Tinggal kita copy, kemudian kita pastekan di kode verifikasi. Yap, tinggal kita pilih kirim SPT dan kita sudah terhitung melaporkan pajak tahun 2019. Oke, sudah muncul. Nah, muncul juga informasi mengenai apakah dengan pelayanan yang seperti ini kita puas atau enggak. Silahkan kita pilih, saya pilih puas. Kita masuk ke arsip kita. Sudah ada tahun 2019. Kita lihat bukti penerimaan elektroniknya sudah muncul. Tentunya juga sudah terkirim secara otomatis ke email kita. Kita cek. Oke, sudah muncul juga di email kita. Terima kasih sudah melihat atau mampir ke channel ini. Semoga tutorial ini bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan silahkan masuk di komentar.